Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Yulia, NIM 1903011111, Prodi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Sekolah Dasar semester 4. Di sini saya akan memenuhi tugas akhir semester mata kuliah pengembangan model pembelajaran IPS SD. Dosen pengampu Yulia Darnianti MPD. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tematik kelas 4 semester 1 tema 3 peduli terhadap lingkungan, subtema 3 ayo cintai lingkungan, dengan tujuan pembelajaran agar anak-anak dapat mengetahui manfaat dari menjaga lingkungan dan mengetahui hak dan kewajiban dalam menjaga lingkungan. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya, apakah anak-anak di sini sudah tahu apa yang dimaksud dengan cinta lingkungan? Siapa yang bisa jawab? Ya, mencintai lingkungan adalah cara kita untuk ikut serta menjaga kelestarian lingkungan. Kelestarian lingkungan merupakan tugas kita bersama. Tuhan menciptakan sumber daya alam untuk dimanfaatkan oleh manusia. Nah, pemanfaatan sumber daya alam secara bijak merupakan hal yang sangat penting. Ini merupakan wujud cinta kita terhadap lingkungan dan tanah air. Nah, tumbuhan dan hewan akan memberikan manfaat bagi kita jika terawat dengan baik. Nah, cara merawat tumbuhan dan hewan dengan baik itu rajin membersihkan lingkungan, seperti rumah, kebun, dan memberi makan hewan dan memberi minum hewan, yaitu menyiram tanaman dengan secara teratur, memberi pupuk kepada tanaman itu, dan membuang sampah pada tempatnya. Di sini Ibu akan meminta kepada salah satu siswa untuk mencocokkan gambar ke dalam kotak yang ada tulisan hewan dan tumbuhan yang terawat dan yang tidak terawat. Nah, di sini kita akan menyesuaikan mana hewan yang terawat dan yang tidak terawat. Seperti kucing. Kucing ini contoh hewan yang terawat atau yang tidak terawat? Nah, benar. Ini contoh hewan yang tidak terawat karena dia memiliki tubuh yang kurus dan juga kotor. Nah, di sini kita akan meletakkan gambar ini ke dalam kotak yang hewan dan tumbuhan yang tidak terawat. Nah, kita akan menempelnya di sini. Nah, ini salah satu contoh hewan yang tidak terawat. Nah, kalau ini apa? Ini contoh hewan yang terawat atau yang tidak terawat? Yang terawat, benar. Ini adalah contoh ya hewan yang terawat. Yang dengan ciri-cirinya itu hewan yang bersih, sehat, dan tidak kotor. Nah, kita akan menempelkan gambar ini di kolom hewan dan tumbuhan yang terawat. Seperti ini. Ya, benar. Nah, selanjutnya tumbuhan. Di sini siapa yang bisa membedakan mana tumbuhan yang terawat dan mana tumbuhan yang tidak terawat? Ini tumbuhan yang terawat karena dia memiliki ciri subur, mekar, dan tidak gersang. Kita akan meletakkannya di kolom tumbuhan yang terawat. Kita letakkan di sini. Nah, selanjutnya tumbuhan ini tumbuhan terawat atau
tidak terawat. Ya benar, ini tumbuhan yang tidak terawat karena dia memiliki ciri layu, gersang, dan kering. Kita akan meletakkannya di kolom hewan dan tumbuhan yang tidak terawat. Nah, di sini. Nah, karena ciri-ciri hewan dan tumbuhan yang tidak terawat itu, kalau hewan itu kurus, kotor, dan tidak sehat seperti ini. Dan contoh hewan yang terawat itu bersih bulunya, sehat, dan tidak kotor. Kalau tumbuhan itu dia terletak di dalam pot, subur, mekar, dan tidak kering, tidak gersang. Kalau ciri-ciri tumbuhan yang tidak terawat, dia itu gersang, layu, dan kering, tidak mekar. Nah, selanjutnya ibu akan meminta siapa yang bisa menjawab mana di sini gambar lingkungan yang terawat dan yang tidak terawat. Benar, ini adalah gambar lingkungan yang terawat. Seperti kenapa kita menyebutkan ini lingkungan yang terawat? Karena ini bersih, nyaman, dan tidak berserakan sampah ataupun gersang ya. Ini terawat. Nah, kalau ini contoh lingkungan yang tidak terawat. Kenapa? Di sini terdapat sampah yang bertaburan dan tidak terurus. Nah, setelah kita bersikap peduli lingkungan, kita akan mengetahui manfaat dari peduli lingkungan, seperti kebun subur, dan hewan ternak yang sehat dan gemuk, dan juga hasil panen yang melimpah, lingkungan yang bersih dan nyaman, serta hewan ternak menghasilkan banyak daging dan susu. Nah, mungkin sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan dapat membantu. Ibu akhiri dengan alhamdulillah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.